Katanya cuma lembur kantor, tapi kenyataannya suaminya malah check-in sama sahabatnya sendiri di Hotel Bintang 5. Bukan cuma itu, mereka dikunciin di kamar dan dipermalukan di depan semua tamu hotel. Astaga, ini bukan sinetron, tapi kejadian nyata yang benar-benar bikin merinding. Pernah gak sih kalian ngerasain dikhianatin sama orang terdekat? Yang kita percaya, tapi ternyata nusuk dari belakang. Kalau pernah, cerita dong di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar dari kisah ini. Jangan lupa juga buat like video ini, subscribe channel ini, dan aktifin loncengnya. Karena cerita-cerita di sini bakal terus bikin kamu bilang, kok relate banget ya? Nah, itu dia sedikit cuplikan dari kisah yang akan kita bahas hari ini. Nggak ada yang siap disakiti, apalagi kalau yang nyakitin itu orang yang selama ini kita panggil sahabat. Tapi, yang satu ini beda. Bukan cuma air mata, tapi juga strategi, kekuatan, dan pembalasan yang tak terduga. Langsung aja, kita mulai kisahnya. Suamiku pamit dengan alasan yang terdengar biasa. Lembur ya, ada rapat penting di kantor. Nada suaranya datar, seperti biasa saat ia ingin terdengar profesional. Aku hanya mengangguk, menaruh cangkir teh, dan pura-pura sibuk membereskan piring. Tapi ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Cara ia menekan pintu mobil. Satu tarikan napas yang tertahan, mata yang tidak benar-benar tenang. Naluriku berbisik, jangan percaya terlalu cepat. Sejak beberapa minggu terakhir, ia pulang lebih larut. Seringnya menutupi jam pulang dengan alasan kerja. Awalnya kupikir hanya fase pekerjaan yang padat. Tapi kali ini ada yang berbeda. Di saku jaketnya ada bau parfum yang bukan milikku. Halus, mewah, asing. Aku menyimpannya di sudut kepala sebagai kecurigaan kecil, lalu malamnya kugunakan sesuatu yang selama ini kubiarkan bergantung di teleponnya. Fitur lokasi. Bukan karena ingin mengendalikannya, tapi karena ada batas antara curiga dan terus tenggelam tanpa jawaban. Titik lokasi berhenti di satu tempat. Hotel Bintang 5 di pusat kota. Nama yang membuat dadaku tercekak. Hotel itu bukan tempat rapat kantor. Aku menaruh ponsel di bawah bantal, menunggu langkah berikutnya, lalu memutuskan mengikuti. Jalan di malam hari terasa panjang. Lampu jalan memantulkan rintik gerimis halus yang ikut menambah tegang. Mobil suamiku memang terparkir rapi di depan valet. Aku melihat dari balik tiang, menunggu, merasakan setiap detak jantung menekan tenggorokan. Di lobi kehidupan biasa mewah berjalan tanpa tahu ada badai kecil siap meledak. Meja resepsionis bercahaya. Tamu berpakaian rapi bergerak menuruni tangga. Suara piano samar dari lounge. Aku masuk berpura-pura tamu. Gaun sederhana, riasan tipis. Aku tahu ini dramatis, tapi patah hati kadang membuat orang peka pada setiap detil. Dari kejauhan, kulihat sosok yang membuat napasku seketika tersendat. Sahabatku. Ia berjalan dengan langkah percaya diri, memakai gaun panjang berwarna merah marun yang memantulkan lampu. Rambutnya ditata rapi, senyumnya sempurna seperti yang selalu dipakai saat kami berbagi rahasia. Melihatnya di sana bersama suamiku yang menunduk dan tertawa, bukan seperti suami yang baru pulang dari rapat, melainkan dua orang yang menikmati kebersamaan. Aku merasakan dunia seperti runtuh perlahan. Ada momen di mana kau ingin berteriak, memukul meja, memanggil semua saksi. Tapi aku memilih menahan. Air mata hampir datang, namun aku menahan diri. Menangis tidak akan mengubah apapun saat itu juga. Aku butuh rencana, bukan demonstrasi kepedihan yang sia-sia. Aku menunggu mereka naik lift, mengamati arah pintu kamar yang mereka tuju di layar hotel. Nomornya tertulis jelas. Di kepala berputar berbagai skenario. Konfrontasi langsung, pulang diam-diam, atau sesuatu yang lebih besar. Hatiku panas bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena sahabat yang memilih mengkhianatiku. Malam itu aku pulang dengan langkah pelan, tapi tekad membara. Ini belum selesai. Aku akan mencari cara supaya mereka merasakan getar yang sama yang aku rasakan sekarang. Namun caraku harus bukan sekedar emosi. Di pintu rumah aku berhenti, menatap cermin. Wajahku pucat, mata menahan marah. Suara napas sendiri seperti janji.
Nanti kamu tahu. Bab ini berakhir bukan dengan jeritan, tapi dengan tekad. Pengintaian baru dimulai, dan segala sesuatu yang akan kulakukan berikutnya sudah berwujud di dalam kepalaku. Rapi, dingin, dan sangat terencana. Keesokan paginya, aku tidak langsung menyerbu hotel. Aku menunggu, mencari celah, menyusun semua potongan informasi seperti keping puzzle. Sahabat yang kukira tak tergoyahkan, kini tampil berbeda. Senyumnya yang dulu tulus berubah jadi topeng yang licik. Pikiranku dipenuhi rasa sakit yang aneh. Bukan hanya karena suami mengkhianati sumpah pernikahan, tapi karena pengkhianatan itu datang dari orang yang kupanggil saudara. Aku menyusun rencana kecil, observasi, konfirmasi, lalu tindakan. Pertama, aku mengumpulkan bukti. Aku menghubungi seorang teman yang bekerja sebagai kasir di sebuah restoran hotel mewah. Teman lama yang bersedia membantuku melihat aktivitas di dalam hotel tanpa menimbulkan kecurigaan. Dari hasil pengamatan, fotonya muncul. Sahabatku dan suamiku keluar bersama menuju lift, tertawa, saling menggenggam tangan. Foto itu seperti pisau yang menusuk, tapi juga seperti bahan bakar untuk rencana selanjutnya. Sore itu, aku mengundang beberapa orang yang kusangka bisa membantu. Mantan pegawai IT yang piawai, teman yang bekerja di event organizer, dan satu orang yang memiliki akses ke layanan manajemen hotel lewat kenalan lama. Aku tidak ingin mempermalukan mereka dengan emosional. Aku ingin membuat rencana yang rapi, terukur, dan memukul di titik yang paling menyakitkan, harga diri dan reputasi. Mereka semua setuju setelah kutunjukkan bukti-bukti kecil yang kukumpulkan. Tidak ada yang percaya sahabat bisa berkhianat. Tapi ketika bukti hadir, tidak ada ruang untuk menyangkal. Sambil menunggu malam datang, aku berpura-pura menjalani hari seperti biasa. Memasak, mencuci, menjemput anak-anak, semua dengan wajah biasa. Di dalam, pikiranku sibuk menata langkah demi langkah. Aku mengingat kembali masa-masa kami bertiga. Tawa saat berkumpul, rahasia yang dibagi di bawah cahaya lampu, janji-janji kecil yang kini terasa palsu. Setiap kenangan menjadi bahan bakar, mengasah tekadku agar tidak melakukan hal yang terburu-buru dan menanggung penyesalan kemudian. Malamnya, aku kembali ke hotel dengan identitas tamu lain. Bukan untuk konfrontasi secara langsung, tapi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dari sudut lounge yang remang-remang, aku mengamati tanpa tergesa-gesa. Mereka muncul, lebih santai daripada kemarin, seolah tidak ada beban. Sahabatku tertawa kecil saat suamiku membisikkan sesuatu. Isyarat kecil itu cukup untuk menyalakan amarah yang kutahan berhari-hari. Saat mereka naik ke kamar, aku mengaktifkan langkah kedua, bekerja lewat orang-orang yang kususun sebelumnya. Tim kecilku mulai bekerja, seorang teman memeriksa jalur elektronis hotel, sementara yang lain memastikan rekaman dan setting siap. Aku merasa aneh, ada ketenangan dingin yang mengalir menggantikan air mata. Ini bukan sekedar pembalasan, ini tentang menunjukkan konsekuensi dari pengkhianatan. Di dalam kamar, mereka berbicara pelan, tanpa tahu bahwa malam itu bukan hanya milik mereka. Di luar, aku menunggu momen yang tepat. Memeriksa telepon, menata nafasku. Aku mengetahui satu hal, kebenaran akan terasa lebih pedas ketika disajikan secara publik dan tak terduga. Saat semua siap, aku menutup bab ini dengan keputusan yang tegas. Ini bukan akhir dari cerita, melainkan pintu menuju adenan yang lebih besar. Adenan yang akan mengubah hidup kami semua. Aku menunggu dengan sabar, menghitung detik, tahu bahwa ketika tirai dibuka nanti, bukan hanya air mata yang akan tumpah, tapi kebenaran, malu, dan pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan sepanjang sisa hidup mereka. Dan aku siap menghadapi konsekuensi yang mungkin datang, tanpa ragu sedikit pun sekarang. Langit malam menggantung berat saat aku melangkah memasuki area layanan belakang hotel. Di balik kerlip lampu kristal dan piano yang mengalun, ada urat-urat teknologi yang mengatur setiap pintu, lift, dan layar. Aku bertemu dengan manajer hotel yang kutahu punya hutang budi padaku.
Dulu, ia menyelamatkan posisi kerja seorang kolega yang penting. Setelah sedikit basa-basi, kupapar bukti, foto, lokasi, nama kamar. Wajahnya berubah, ada ragu, lalu keputusan. Rencana ini bukan sekedar emosi. Aku ingin mereka merasakan kehancuran reputasi, bukan hanya getir hati. Manajer setuju membantu, dengan syarat semua dilakukan rapi agar tak berurusan hukum. Kami tidak akan melukai fisik, hanya memanfaatkan celah-celah sistem yang memungkinkan kontrol akses sementara. Mantan pegawai IT yang bubawa juga memeriksa sistem, penguncian digital kamar, pemutusan jalur panggilan keluar menuju resepsionis, serta pengaturan agar lift berhenti berputar pada lantai itu. Semuanya harus dikalkulasi agar tetap dalam batas keselamatan tamu lain. Di sela menunggu, kubayangkan berbagai reaksi. Panik, permohonan, pengakuan dosa, atau malah kebohongan baru. Dari monitor, kulihat mereka mengetuk pintu, memukul, mencoba telepon. Semua tanpa hasil. Suara mereka terdengar samar melalui mikrofon koridor, penuh kegelisahan. Ada momen ketika hati kecilku terguncang melihat ketakutan di wajah sahabat yang dulu kukira tak mungkin berlutut. Ada pula kepuasan getir melihat suamiku kehilangan wibawa seketika. Namun, aku juga menyiapkan opsi cadangan, sebuah kamera kecil yang merekam percakapan mereka dalam kamar. Bukti penuh diperlukan agar tak ada celah untuk penyangkalan nanti. Pegawai IT memindahkan rekaman ke server terpisah, memastikan salinan tersimpan aman. Rencana ini telah menjadi mesin yang berputar. Setiap orang memiliki peran, setiap langkah telah diperhitungkan. Di ruang kontrol, aku menatap layar terakhir sebelum memulai babak berikutnya, menyiapkan pemutaran rekaman ke layar lobi. Napasku pelan namun berani. Ini bukan tindakan impulsif, ini adalah penutup sebuah bab, bagian dari pelajaran yang harus mereka terima. Saat jarum jam mendekati tengah malam, aku menekan tombol kecil, tanda bahwa permainan sudah dimulai. Aku menunggu detik-detik berikutnya dengan tangan sedikit gemetar, namun mataku tak pernah berpaling. Malam itu, aku bukan sekedar menyusun balas dendam, aku menulis bab penutup yang akan mengubah hidup kami. Ketika layar menyala dan suara mereka memenuhi lobi, aku tahu konsekuensi tak akan pernah sama lagi. Dan aku siap menanggung akibatnya sendiri, tenang penuh. Malam itu, lobi hotel yang semula tenang berubah jadi arena. Layar-layar LED menyala, menayangkan potongan rekaman yang kutaka rapi. Tawa mesra, pegangan tangan, bisikan-bisikan yang tak lagi bisa disanggah. Tamu-tamu berhenti bicara, sendok terhenti di udara. Suara mereka diputar perlahan lewat pengeras, tiap kata mencabik harga diri yang selama ini kukira aman. Dari ruang kontrol, aku menyaksikan semuanya. Wajah-wajah yang menunduk, bisik-bisik yang berubah jadi bisu, lalu bisik yang berubah jadi sorot telepon. Mereka merekam, membagikan, mengomentari. Di antara kerumunan, beberapa tamu menatap dengan kasihan, yang lain bereaksi sinis. Di dalam kamar ketukan makin panik, pintu dilemparkan, suara memohon memantul, namun pintu tetap terkunci sesuai rencana. Sahabatku menangis, wajahnya pucat, matanya yang dulu penuh percaya, kini memohon ampun. Suamiku berusaha berdiri tegak, namun tubuhnya gemetar, topeng wibawanya lepas. Ada saat ketika aku hampir mundur mendengar ratapan yang mengiris. Tapi pengkhianatan mereka bukan hanya luka pribadi, itu pelanggaran pada kepercayaan yang kuberikan tanpa syarat. Ketika akhirnya petugas membuka kamar, bukan untuk menyelamatkan mereka, melainkan untuk mengantar mereka keluar. Dunia kecil mereka runtuh. Tamu-tamu menatap tajam, beberapa menyinggir, beberapa menoleh menjauh. Aku berdiri di lobi hotel, tenang, menatap wajah yang kini terhina. Aku tidak meneriakkan kata-kata, hanya satu kalimat dingin mengalir. Inilah konsekuensinya. Di ponsel-ponsel yang merekam, video itu beredar cepat. Pagi esoknya bisik-bisik berubah jadi gosip. Meja-meja rapat memendam tanya. Dan nama mereka menjadi pelajaran. Aku tahu luka akan menemani. Tapi pelajaran itu kuberikan agar tak lagi ada kebohongan bersembunyi di balik senyum manis. Kebenaran itu pahit
tapi harus dihadapi bersama juga. Pagi itu, video rekaman pengkhianatan mereka sudah tersebar di seluruh grup pertemanan, bahkan mulai muncul di akun-akun gosip lokal. Tapi momen paling menyakitkan justru datang saat mereka terpaksa turun dari kamar, diantar staf hotel, melewati lorong utama lobi yang kini menjadi panggung kehinaan. Semua mata memandang mereka, para tamu, staf, bahkan orang-orang yang baru tiba dan melihat wajah mereka terpampang di layar besar dengan judul Skandal Hotel Bintang 5, Sahabat dan Suami Terperangkap Aibnya Sendiri. Sahabatku mencoba menutupi wajahnya dengan tasnya. Langkahnya gontai, tak ada lagi senyum angkuh. Suamiku hanya menunduk, tak mampu menatap siapapun. Kamera-kamera ponsel menyorot mereka tanpa ampun. Suara bisik-bisik menjelma seperti gemuruh yang menghakimi. Aku berdiri di tengah keramaian, mengenakan blazer putih dan kacamata hitam. Satu-satunya yang mereka lihat saat mengenada. Aku tidak menangis, tidak berteriak. Hanya melangkah perlahan mendekati mereka dan berbisik cukup keras agar semua mendengar. Bukan aku yang mempermalukan kalian. Kalian mempermalukan diri sendiri. Seketika itu, semua orang terdiam. Tatapan mereka tertancap pada dua wajah yang kini bukan lagi pasangan rahasia, melainkan simbol dari pengkhianatan paling menjijikan. Sahabatku terisak. Suamiku? Ia mencoba menyentuh lenganku, tapi ku tepis dengan tenang. Aku melangkah pergi, membiarkan jejak langkahku menutupi cerita ini. Tidak dengan amarah, tapi dengan kemenangan yang sunyi. Karena kadang balas dendam terbaik adalah saat mereka dipaksa menghadapi cermin di hadapan dunia.